kembali di Kijang Point of View yang dipersembahkan oleh Center for Business and Diplomatic Studies di jurusan Hubungan Internasional BINUS University. Dan kali ini kita masih akan ngobrolin soal International Relation Society Empowerment Program. Kali ini kita kedatangan salah satu faculty member kita di Departemen Hubungan Internasional BINUS. Mas, saya manggilnya Bang sih ya. Bang Dr. Revi Adriadi Putra. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, terima kasih loh sudah diundang. Oh iya, tentu saja dengan senang hati menyambut Bang Revi di sini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai ngobrolnya soal si Empowering Society Program, boleh perkenalkan diri buat mungkin yang baru nonton kita kali ini. Saya menyapanya apa nih? Belum ada sih, cuman K-popper kan nggak mungkin K-popper. Belum ada fandomnya berarti ya? Belum ada fandomnya gitu. Oke, mungkin rekan-rekan atau Iya, terlalu ini nggak terlalu formal nggak sih? Oh nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan ya kapanpun kalian menonton podcast ini. Perkenalkan saya Revi, temannya Mas Alvin. Ya, kita sama-sama faculty member di jurusan Hubungan Internasional BINUS University. Alhamdulillah kemarin sempat dikasih kesempatan untuk ikut di acara community development. Jadi ini kita dapat hibah ya, proyek inisiatif dari BINUS untuk pengembangan desa wisata di Kepulauan Pramuka, tepatnya di Pulau Panggang. Mungkin itu bukan sehari-hari sih. Semester ini semester ganjil, semester ganjil atau genap sih? Semester genap. Nah, saya biasanya ngajarnya itu ASEAN, Regionalism, Asia Timur, kemudian Foreign Policy Analysis. Semester depan tuh biasanya saya ke bagian kelasnya itu komparatif politik sama komunikasi politik. Betul. Bersama Mas Alvin. Itu sih sedikit perkenalan rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih ya Bang Revi ya perkenalannya ya. Wawancara ini sebenarnya kelanjutan untuk episode sebelumnya dengan Bapak Lili sama Kang Lili. Jadi kalau ketinggalan silahkan kunjungin lagi episode sebelumnya. Dan untuk sama Bang Revi ini kita bakal ngobrolin soal tantangan dalam digital marketing saat proyek pengembangan masyarakat di Pulau Panggang itu. Secara spesifik itu soal digital marketing. Dan mungkin Mbak Revi bisa cerita kemarin pengalamannya untuk aspek itu seperti apa sih? Kondisi awal, lalu tantangannya kayak apa waktu? Oke, jadi mungkin dari hal yang umum dulu ya. Kemarin ketika kita sempat ada Komdev ke Pulau Panggang, memang kalau saya pribadi jujur karena ini kegiatan pertama diajak sama Pak Lili, saya baru tahu bahwa ternyata hal-hal yang sifatnya empowering itu ternyata di lapangan beda banget responnya. Iya. Sebelum berangkat saya punya gambaran, nanti ini bakal ada anak-anak muda yang siap membangun Pulau Panggang, ya. Tapi ternyata setelah sampai di sana, yang datang itu ya, orang-orang bukan anak-anak muda, ya. Ketua kan biasanya unsur-unsur dari kelurahan itu ada apa namanya itu lembaga RPKM apa sih namanya itu? Ya kayak gitu lah. Jadi unsur-unsur kelurahan yang mostly bukan anak-anak muda. Forkopimdes. Ya, gitu. Jadi pas sampai di sana, oke, ternyata bukan anak-anak muda nih. Karena kalau saya gambarannya digital marketing, ya anak-anak muda nih yang bakal ngerunning, gitu ya. Tapi masih komponen-komponen desa, komponen-komponen kelurahan. Tapi apapun yang terjadi di lapangan harus putar otaknya. Gimana caranya biar masyarakat ini tetap dapat sesuatu, mereka belajar hal baru, gitu ya. Dan karena bukan anak-anak muda, tantangannya ya bapak-bapak kita ini bahkan nggak ngerti bikin sosmed tuh kayak gimana sih. Ngapain sih repot-repot harus bikin sosmed, gitu ya. Kenapa harus repot-repot kita promosikan potensi-potensi Pulau Panggang ini pakai website lah, sosmed segala macem. Nah, jadi awalnya ya kita menjelaskan sekarang itu dunianya orang itu terutama di Indonesia kemarin kita sempat sampaikan data bahwa sebagian besar
orang itu sudah menggunakan media komunikasi, sosial media dan seterusnya. Jadi kalau mau marketing ya efektifnya untuk mendekati calon pembeli ya via sosmed. Nah, habis kita diskusi soal itu segala macam, kita sampaikan data-datanya segala macam. Akhirnya oke, kalau gitu memang penting nih ya. Kita kalau marketing sekarang digital, gitu ya. Jadi yang sebelumnya mereka lakukan itu ya mereka marketing dari mulut ke mulut aja. Dan kalau Kepulauan Pramuka kan memang Pulau Panggang ini bukan destinasi wisata ya. Bahkan juga misalnya kita tanya itu misalnya ke turis di sana, pernah dengar Pulau Panggang nggak sebelumnya? Apa itu Pulau Panggang? Ya. Padahal Pulau Panggang ini kaya akan sejarah loh. Ya, kan Kepulauan Pramuka ini kan bagian dari Kepulauan Seribu. Ya. Dan di sana itu ada satu situs sejarah makam habaib ya, yang diceritakan dulu dia mengembangkan dakwah sampai ke Kepulauan Seribu itu dengan segala rintangannya hingga ada nama Kepulauan Seribu. Dan di sana diceritakan tuh bahkan ada satu informasinya di situs sejarahnya itu ketika itu beliau ini dari ujung Pulau Jakarta, saya lupa di mana, apa Tanjung Priok atau mana, hendak menuju Pulau Panggang ini, itu nggak ada kendaraan dan dia bermunajat kepada Tuhan dan tiba-tiba lumba-lumba sebanyak 1000 lumba-lumba datang dan mengantarkan dia sampai ke Pulau Panggang. Kan itu namanya Kepulauan Seribu. Jadi bukan karena pulau jumlahnya 1000, lumba-lumba 1000 lumba-lumba yang mengantarkan dia untuk sampai ke sana. Dan itu folklore umum yang diketahui orang pulau di sana ternyata. Bahkan ada di makam beliau di sana diceritakan tentang sejarah Pulau Panggang tersebut. Dan itu bagi saya, wow, menarik. Jadi kan sebenarnya mereka punya potensi, ada situs sejarah di sana, gitu ya. Dan mereka juga cerita biasanya kan kalau makam habaib itu kan ada haulnya ya, ada peringatannya. Jadi tiap berapa setahun sekali biasanya rame tuh, ada acara lah, ada event di sana dan pada saat itu rame tuh Pulau Panggang. Dan itu kan sebenarnya potensi ya. Ada kegiatan rutin di sana dan mereka juga cerita ya kita juga ada makanan khas di sini loh. Tapi orang banyak nggak tahu. Karena apa? Karena marketingnya dari mulut ke mulut aja. Dan yang ternyata adalah makanan khasnya ikan something apa gitu. Saya juga lupa. Dan itu memang endemik khas di situ. Bagi mereka iya. Jadi makanan yang sama di pulau yang lain itu ada, tapi khas dari mereka itu ada. Dan mereka dengan bangga mention ini kekhasan kita Pulau Panggang. Jenis ikannya atau pengolahannya? Ini pengolahannya deh. Jujur saya lupa detailnya. Ya tapi saya ngelihat ini potensi nih dalam artian mereka sebenarnya ada sesuatu yang pengen mereka jual. Mereka ada situs sejarah di sana, tapi nggak tahu, saya ngelihatnya tidak optimal untuk mengkapitalisasi itu ya karena selama ini dari mulut ke mulut. Dan itu cuma di internal warga Kepulauan Seribu. Ya. Bahkan ke warga Jakarta yang di daratan nggak nyampe. Saya curiganya mungkin banyak yang nggak tahu. Saya juga baru tahu soal lumba-lumba itu ya. Nah, kan? Bener kan? Menarik. Ya. Saya tidak suka kalau saya tidak tahu. Nah, makanya ya udah salah satu cara ya kita digital marketing. Ya kemarin gitu kita sampaikan. Beberapa warga itu bahkan ada yang buka kayak cottage villa gitu ya. Cuma yang sudah mereka lakukan sebelumnya itu ya promosinya itu antar guide aja. Jadi misalnya ada pemandu wisata, nanti mereka promosi, ya saling merekomendasikan. Saya bilang ya kenapa nggak buka di Traveloka aja atau di situs-situs yang lain gitu. Jadi turis mancanegara itu ketika cari opsi untuk berwisata di Jakarta, salah satunya ada di Kepulauan Seribu, ada Pulau Panggang dan seterusnya. Dan mereka tidak taruh di aplikasi belum itu ada karena belum tahu atau tidak tahu caranya. Saya curiganya dua-duanya. Gitu. Karena ya selama ini yang mereka lakukan ya efektif
promosi tradisional aja mulut ke mulut Oke. gitu. Jadi intervensinya adalah Nah, panjang ya. jadi ya akhirnya ya kita coba buka satu-satu ya. Kita coba buka dari awal. Oh ya, ini ada platform namanya website, ada platform namanya sosial media. Nah setelah itu kita buka lagi. Caranya gimana sih untuk optimalisasi konten-konten segala macam. Kemarin kita coba cerita soal SEO ya, Search Engine Optimization gitu, bahwa bikin konten aja nggak cukup. Konten itu harus sampai ke calon pembeli kita. Ya. Di sosmed dia nyampe di beranda, gitu kan. Di website dia muncul di mesin pencari. Nah, kemarin kita diskusi awal soal itu sih, karena memang ini proyek inisiatifnya masih berjalan ya tahun ini. Jadi selesai yang kemarin itu, bahkan kita biasanya kalau ada Komdev itu kan ngajak rekan-rekan mahasiswa. Nah, jujur sendiri saya juga nggak gitu-gitu melek banget dengan sosial media. Kita ajak mahasiswa, mereka ngajarin gini loh Pak, Ibu, cara bikin TikTok, cara bikin Instagram. Kemudian karena mereka itu bahari, saat itu kita ke sana lagi hangat-hangatnya aura farming. Nah, mereka bikin konten tuh aura farming di sana. Ya bapak-bapak ini. Ya tahun ini kita rencananya ke sana lagi, pengen diskusi. Jadi setelah tahun kemarin kita inisiasi untuk bikin website, memulai sosial media, sekarang perkembangannya kayak gimana sih? Jadi pertanyaan terakhir dari saya adalah target selanjutnya apa untuk proyek multi years ini? Jadi kan di proyek inisiatif 3 tahun ini kita kan targetnya itu untuk pengembangan desa wisata. Gitu ya. Dan tentu kita ingin masyarakat Pulau Panggang ini mereka berdaya ya. Karena kondisi mereka itu, pulau itu cuma berfungsi sekarang sebagai tempat pemukiman. Kalau mereka sekolah, mereka harus nyebrang ke Pramuka. Mereka mau belanja, nyebrang ke Pramuka, segala macam. Nah, sedangkan mereka punya potensi-potensi tuh. Tadi ada situs sejarah, mereka juga punya makanan khas di sana. Dan kemarin kita sarankan ya kenapa ini nggak dijadikan satu destinasi wisata. Orang kalau ke Kepulauan Seribu bukan cuma ke Pramuka, bukan cuma kan ada Pulau Pelangi atau something tuh gitu ya. Nah ini nanti ketika udah ada satu destinasi, mereka menghabiskan misalnya 1 malam di sana, nanti ada acara keakraban segala macam, mereka bisa merasakan langsung tinggal di sana bersama masyarakat, tinggal di cottage yang sudah disediakan. Kemudian nanti hari berikutnya lanjut ke Pulau Pelangi atau kemana gitu. Nah kemarin kita sarankan seperti itu. Dan untuk promosinya ya harus digital sih sekarang, digitalisasi. Nggak cukup dengan mulut ke mulut aja. Tuh, ya harapannya di tahun terakhir mereka udah bisa mulai nih yang mempromosikan itu secara online. Itu sih harapannya. Baik. Semoga lancar. Ya mulia sekali kelanjutannya. Oh tentu saja. Gitu. Semoga lancar, Mbak Revi. Terima kasih waktunya untuk berbagi cerita sini dan ditunggu ceritanya di tahun depan berarti ya saat proyeknya sudah dijalankan. Ya siap. Oke. Dan itu dia perbincangan kita sama Bang Revi Adriade, salah satu anggota tim untuk Society Empowerment dari jurusan Hubungan Internasional. Kita akan ketemu lagi di Kijang Point of View selanjutnya. Saya Alvin Kebusya. Sampai ketemu.